Dan untuk membahas lebih lanjut terkait aturan pemisahan fungsi media sosial dengan e-commerce dan regulasi yang membatasi barang impor, telah bergabung bersama kami Menteri Investasi Republik Indonesia Bahlil Lahadalia. Selamat petang Pak Bahlil. Selamat petang Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran TikTok Shop ini bisa dibilang menghasilkan persaingan yang tidak sehat ya Pak, antar pedagang online ataupun antar dengan pedagang daring juga. Nah setelah TikTok Shop ini resmi dilarang, mulai bermunculan postingan-postingan di media sosial Pak, yang seakan-akan pemerintah tidak berpihak pada UMKM karena bagaimanapun banyak sekali pedagang yang jualan di sana, Pak. Jadi Mbak, pertama saya mau sampaikan begini. 2 hari lalu kita ratas menyangkut hal ini. Khususnya terkait dengan bagaimana kita memberikan ruang yang sama terhadap produk-produk UMKM kita yang harus kita lindungi dengan barang-barang impor dari hasil transaksi lewat e-commerce. Kita harus berkewajiban moral, pemerintah harus betul-betul menjaga agar teman-teman UMKM dalam negeri ini betul-betul terjaga. Terkait dengan TikTok, saya mau sampaikan ya, TikTok ini kan sebenarnya medsos, media sosial. Dia bukan media yang bisa dipakai untuk jualan dagang, apalagi bertransaksi langsung di sana. Kalau kita mau jujur, saya mau kasih tahu ya, ini TikTok ini lama-lama izinnya saya tinjau lagi nih. Ini saya tunjukkan ya izinnya ya. TikTok ini dia memakai izin KBLI 63122. Di mana di situ harus membuat portal khusus tentang komersial. Nah, dia tidak melakukan itu. Bahkan karyawannya ini cuma 1 orang dan dia di sini buka kantor cabang, harus ada kantor pusatnya dong di sini. Jadi memang kawan ini membuat barang ini tidak sesuai dengan apa yang izin dikeluarkan dengan apa tindakan dia. Saya pengguna TikTok, tapi juga keliru kalau kemudian saya katakan satu izin bisa dipakai 2 fungsi. Izin dia itu hanya untuk media sosial. Baik, Pak Bahlil, yang menjadi masalah adalah ketika TikTok Shop ini ternyata banyak menjual barang-barang impor ilegal. Makanya harganya jauh lebih murah daripada yang berada di e-commerce lain ataupun e-commerce lain yang tentunya sudah mengikuti aturan dan di pasar offline. Mbak, saya mau sampaikan begini, pemerintah lakukan ini dalam rangka melindungi UMKM kita. Nggak fair dong, masa TikTok mau jual barang harga di sini 100.000, dia jual cuma dengan harga 15.000. Yang kedua, barang dia impor nggak bayar pajak, UMKM kita bayar pajak. Yang fair dong. Yang ketiga, aktivitas perdagangan dia lewat TikTok Shop itu tidak ada izinnya itu. Jadi dia ini sudah melanggar aturan gitu loh Mbak. Nah, saya tahu TikTok ini memulai main-main dengan mempergunakan saudara-saudara kita influencer, oknum-oknum influencer, kemudian saudara-saudara kita UMKM seolah-olah terzolimi. TikTok jangan main begitulah, apalagi kantor kau kan bukan di negara ini gitu loh. Kita itu terlalu baik Mbak. TikTok itu di India itu nggak diizinin Mbak, nggak ada diizinin itu TikTok di India. Indonesia ini terlalu baik. Jadi kalau kita mau menerbitkan aturan, jangan pula gerakan tambahan kawan ini, gitu loh Mbak. Itu satu. Yang kedua, kalau TikTok mau melakukan bisnis, e-commerce bisnis yang baik, ya lakukan dengan baik. Bikin izin khusus, ikuti aturan pemerintah, barang datang bayar pajak, jangan melakukan transaksi lewat aplikasinya langsung, seperti e-commerce yang lain. Contoh seperti Goto, contoh seperti Blibli, ya buat seperti itu. Sekalipun Blibli ini juga barangnya harus kita tinjau. Jangan semua barang masuk dari luar nggak bayar pajak, cross border ini. Nggak bisa, itu UMKM kita akan mati Mbak. Dan saya sebagai menteri yang berasal dari UMKM, nggak rela dibiarkan begini. Kita terbuka, tapi jangan kita dipermainkan gitu loh.
Jadi prinsipnya itu Mbak, kita memberikan ruang tapi mereka juga harus jangan menyalahgunakan kebaikan pemerintah Indonesia dan jangan juga menyalahgunakan apa yang sudah negara berikan dan pelanggan berikan. Mbak masuk akal nggak? Saya malah berpikirnya ada lain loh. Harga barang yang sama di Indonesia 100.000, TikToknya 15.000. Ini kan bisa melakukan penetrasi pasar kita, kasih rusak industri kita, baru kemudian dalam 2-3 tahun orang mau bangkit gak bisa, kemudian barang mereka masuk, kemudian dinaikkan harganya. Ini kan nggak bisa kita biarkan seperti itu. Jadi memang ada semacam permainan harga yang mereka lakukan supaya traffic mereka naik dulu gitu Pak Bahlil? Bukan lagi semacam permainan, sudah bermain sudah. Di mana logikanya? Contoh jilbab itu Mbak. Jilbab 75.000 jual di Indonesia. Mereka jual cuma 5.000 kali. Wow. Itu kan kasihan UMKM kita. Makanya kemarin di Permendak kita bikin aja. Barang yang mereka bisa jual, seluruh e-commerce yang dari impor minimal $100. Yang di bawah $100 harus beli yang dalam negeri aja. Nah kepada saudara-saudara saya, ini kan saya udah baca WA juga ini, TikTok, WA dari TikTok bahwa seolah-olah kita zolimi mereka. Iya. Nanti kalau aku punya otak Papua saya keluar, bisa-bisa juga saya tinjau ini izinnya ini. Jadi jangan ngancam-ngancam negara dengan cara begitu, nggak bagus. Baik, Gitu, jadi memang sebaiknya jika ingin membuka e-commerce buatlah izin yang sesuai ya Pak ya. Jangan satu izinnya sosial media kemudian dia pakai jadi dua hal yang berbeda. Baik, terima kasih banyak Bapak Bahlil. Baik, gimana Pak? Contohnya begini, TikTok ini jangan contohnya begini. Kita kasih izin bangun bangunan untuk rumah. Ternyata rumah itu dirubah menjadi hotel. Itu kelakuan TikTok itu sekarang itu. Nah kita bilang kalau you mau bangun hotel contoh, ya bikinlah IMB untuk hotel. Nggak apa-apa, tapi aturan mainnya you harus ikuti aturan main nasional. Nah ini semua kita lakukan dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri, UMKM kita, para pedagang kita yang selama ini sudah berjualan baik, penjualannya tidak menjadi baik akibat karena salah satu faktornya kehadiran media sosial yang sekaligus mereka menjadikan sebagai instrumen media bisnis gitu Mbak. Baik, terima kasih banyak Bapak Bahlil Lahadalia telah bergabung bersama kami di Newsroom. Sehat selalu Pak Bahlil.